Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam Make Easy Talks hari ini, yaitu webinar strategi tingkatkan efisiensi multi-drop delivery dengan digitalisasi era 4.0. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat hadir pada webinar pada pagi hari ini. Jumat 16 Desember 2022 yang diselenggarakan oleh Make Easy. Sebuah kehormatan bagi saya, Feni Hananingrum, yang akan memandu acara ini dalam beberapa jam ke depan. Izinkan pula saya mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung untuk narasumber kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Sugi Purnoto selaku Dewan Pakar DPP Aptrindo. Yang terhormat Bapak Gredikus Mulyadi selaku Head of Growth Make Easy. Yang terhormat Bapak Sabdo Permadi selaku Head of Partnership Make Easy. Dan juga yang terhormat seluruh peserta webinar Make Easy Talks yang berbahagia. Baiklah, sebelum memulai webinar kali ini, izinkan saya untuk membacakan agenda kegiatan yang akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Yang pertama adalah pembukaan. Selanjutnya memasuki sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sugi Purnoto selaku Dewan Pakar DPP Aptrindo. Lalu dilanjutkan pemaparan materi dari Bapak Sabdo Permadi selaku Head of Partnership dan juga Bapak Gredikus Mulyadi selaku Head of Growth Make Easy. Baiklah, setelah pemaparan materi dari narasumber, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nantinya jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, mohon Bapak dan Ibu untuk bisa menuliskan pertanyaannya ke dalam chat box. Dan juga bagi peserta yang aktif bertanya nanti dan juga beruntung, kami telah menyiapkan door prize untuk Bapak dan Ibu dan juga berupa merchandise eksklusif dan voucher bensin Pertamina. Baiklah, untuk diskusi dalam webinar hari ini, agar dapat berjalan lancar dan juga baik, izinkan saya untuk membacakan tata tertib acara Make Easy Talks dan juga sekaligus memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Baiklah, untuk tata tertib webinar Make Easy Talks pada hari ini, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar ini berlangsung. Lalu apabila peserta nantinya memiliki pertanyaan, silahkan untuk dituliskan pada chat box Zoom untuk menggunakan format nama, afiliasi, narasumber, atau pertanyaan untuk narasumber siapa dan juga pertanyaannya. Sekali lagi, apabila memiliki pertanyaan langsung saja untuk langsung chat di chat box dengan format nama, dari afiliasi mana, untuk narasumber siapa, dan juga pertanyaannya apa. Dan juga pertanyaan nantinya akan disampaikan oleh moderator pada sesi tanya jawab. Door prize juga akan ditujukan untuk peserta yang aktif bertanya dan beruntung. Setelah moderator mengumumkan nama pemenang, peserta terpilih harap menghubungi panitia. Nanti akan ada panitia kami yang bernama Gilang di nomor telepon 08577 553 6294. Dan juga nantinya menghubungi Pak Gilang untuk proses lebih lanjut dan juga pengiriman merchandise-nya. Dan nantinya pada akhir acara, peserta dimohon untuk mengisi survei webinar Make Easy Talks 2022 yang akan dikirimkan melalui email. Baiklah, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu strategi tingkatkan efisiensi multi-drop delivery dengan digitalisasi era 4.0, di mana negara yang maju adalah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang kuat. Nah, salah satunya di sektor logistik. Logistik sendiri adalah suatu proses perpindahan produk barang ataupun jasa atau sumber daya lain, mulai dari titik awal hingga titik penggunanya. Namun nyatanya yang terjadi ataupun yang terlibat saat ini di dalam industri ini sangat banyak sekali. Oleh karena itu nanti perlunya efisiensi untuk industri logistik. Baiklah, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Sugi Purnoto selaku Dewan Pakar dari Indonesia Trucking Association atau Aptrindo mengenai peluang dan tantangan industri logistik di era digitalisasi dan juga pengenalannya mengenai smart routing management. Baiklah, kepada Pak Sugi. Selamat pagi Pak Sugi.
Pagi, Feni. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Salam Pagi, Mas Abdo, sehat. juga pagi teman-teman dari Mokisi. Baiklah, Pak Sugi sudah siap ya Pak ya? Baik, siap, siap, baik. Baiklah, kalau begitu langsung aja kepada Pak Sugi, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Terima kasih Mbak Feni yang luar biasa sudah membuka di acara Mekesi pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Juga pada teman-teman Mekesi, ada Mario, ada Mas Abdo, juga ada Mas Gredi, juga selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Baik, izin kepada seluruh audiens, kepada peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini, tadi seperti disebutkan oleh Feni, saya mewakili dari sisi DPP Aprindo yang memang mengcover atau sebagai organisasi dari pengusaha truk di Indonesia. Nah, hari ini adalah pagi ini saya akan menyampaikan mengenai smart routing dan sesuai dengan judul yang dibuat oleh McKinsey, bagaimana multi drop itu menjadi efisien. Next, siapa yang bantu saya? Pen atau siapa? Next, ke slide ketiga, langsung ke slide ketiga. Satu lagi, oke. Nah, jadi routing, Bapak Ibu mau single drop, mau multi drop, itu adalah merupakan bagian dari kerangka yang kita sebut dengan namanya transport management. Di mana transport management itu adalah kita mempunyai ada 8 bagian. Yang pertama itu adalah kita mengelola driver, yang kedua itu kita sebut dengan namanya driver management, yang kedua adalah kita mengelola maintenance yang kita sebut dengan maintenance management, dan yang ketiga itu adalah kita mengelola yang namanya order atau order management. Nah, setelah order management dan yang keempat itu adalah kita bicara mengenai routing atau dispatching. Jadi pagi hari ini kita membahas sekaligus antara kita menerima order, melakukan routing, dan melakukan dispatch. Nah, tujuan kita melakukan dispatch nomor satu adalah sudah pasti kita akan mengelola order. Jadi semua order yang masuk apapun itu untuk kegiatan transportasi kita itu akan kita manage dengan baik, dan nanti bagaimana McKinsey akan menyampaikan mengelola order itu seperti apa dengan bantuan dari teknologi. Yang kedua, di luar mengelola ordernya adalah kita akan mengelola yang kita sebut dengan namanya kegiatan loading kita. Jadi kalau kita mengelola transport, konteksnya adalah untuk mensupport third party atau mensupport customer, itu ditentukan untuk waktu loading yang kita sebut dengan namanya window time. Waktu saya di kawan lama, Bapak Ibu sekalian, itu window time untuk loading saya bagi menjadi 3 window time. Ada window time pagi, ada window time siang, dan ada window time sore, yaitu setelah jam 6 atau jam 6 sore, dan ordernya pun diatur mengikuti seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita ketika melakukan dispatch itu adalah ketika mengelola order-order yang konteksnya adalah dropping atau multi-drop. Karena sekarang ini kalau kita mengelola kegiatan e-commerce misalnya, atau kita mengelola delivery daripada retail, yang dimana kalau Bapak Ibu belanja, itu adalah barang-barang yang besar itu dikirim ke rumah, maka mau tidak mau sebagai transport provider, kita akan melakukan kegiatan routing multi-drop. Multi-drop ini bisa 1 drop, bisa 2 drop, bisa 3 drop, sampai dengan 10-15 drop untuk kita melakukan pengiriman dengan armada kita kalau ke end user. Nah, secara distribution, kita juga mau bagi dua, nanti di belakang ada, kita bagi adalah kita melakukan routing atau dropping untuk yang traditional trade atau toko-toko, maupun juga kita melakukan dropping atau routing untuk yang modern trades. Next. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis daripada routing, manajemen itu kita kelompokkan minimal adalah ada 4. Kalau Bapak Ibu, teman-teman ada lebih, menambahkan lagi, welcome saja. Yang pertama adalah kita ngelola routing itu adalah untuk project transport. Dan yang kedua adalah kita ngelola routing ini adalah project untuk shuttle management, yaitu kita melakukan delivery dari gudang atau dari pabrik atau dari plant menuju ke DC atau national DC. Yang ketiga, kita melakukan routing ini khusus adalah untuk modern trade, dan yang keempat adalah untuk general trade. Termasuk di situ ada horeca, hotel, restoran, kafe, kemudian termasuk juga untuk distributor-distributor seperti apa kita atur. Ini adalah bentuk daripada jenis-jenis kita melakukan routing management. Next.
Next, nah ini perbedaannya kalau kita melakukan routing untuk yang modern trade sama untuk general trade ya Bapak Ibu sekalian. Bagi kita melakukan modern trade sudah pasti window time-nya terbatas. Beda dengan general trade. General trade subuh saja, kadang distributor sudah buka bisa parkir. Di modern trade tidak bisa. Anda masuk di sana bisa, tapi kena timing parkirnya luar biasa. Kemudian target drop-nya juga tidak sebanyak daripada general trade karena keterbatasan. Kalau kita lihat misalnya pengiriman ke modern trade terutama di Carrefour, Matahari, Hari-Hari, Hypermarket dan lain-lain beda dengan distributor. Kemudian jenis kendaraannya sudah pasti kita banyak gunakan, mostly adalah di CDE dan CDD juga ada Grand Max di sana. Wingbox juga ada untuk yang DC to DC yang modern trade. Kemudian proses penerimanya kalau di MT kita mesti melihat waktu kembali POD-nya mesti dengan GR, dengan RR, good receipt, dengan receiving report, dan lain-lain beda dengan traditional trade yang cukup hanya stempel, nama sudah cukup di situ. Itu pembeda antara kita melakukan routing antara GD sama MT. Jadi routing itu adalah bagian dari transport ketika kita mengelola, setelah kita mengelola driver dan kita sudah mengelola daripada maintenance management. Next. Nah, bagaimana kita melakukan tahapan perencanaan muatan? Next, satu slide lagi. Nah, kita tahu bahwa order itu kita terima, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dimulai dari kita terima, dari customer order itu diolah oleh kalau kita punya CS atau customer service, kemudian masuk ke dalam order planning, cycle-nya. Nah, dalam proses ini kita mesti tahu jumlah order yang masuk berapa, nama outletnya, tanggal pengirimannya, window time-nya, kemudian tempat loading atau pickup, jam loading, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah bagian daripada tadi multi-drop routing dilakukan oleh tim dispatch. Kemudian ada admin dispatch-nya, dan kemudian sampai ke driver. Ini adalah proses tahapan kita melakukan perencanaan muatan. Next. Nah, ketika kita melakukan jenis-jenis dalam perencanaan muatan, kita bagi minimal ada 4 ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, teman-teman ada yang lain juga boleh. Contoh ini adalah yang konteksnya fleet customer. Kalau fleet customer ini lebih mudah, karena apa? Kita mengalokasikan dedicated truck kita di sana. Teman-teman, Bapak Ibu yang mengerjakan Project Alpha, Indomart, Hero, Carrefour, Lotte, dan seterusnya, begitu ya, Bapak Ibu sekalian, itu apa namanya truknya akan dedicated di sana digunakan di masing-masing regional. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu ketika melakukan perencanaan muatan routing itu ada dedicated customer. Customernya contoh misalnya ada Uli, ada FFI, ada Nestle dan lain-lain. Kalau bagi yang car carrier misalnya ya itu juga ada dedicated seperti Honda, Prospect Motor atau HPM, kemudian ada Toyota, kemudian ada Daihatsu, HPM dan lain-lain. Kemudian shuttle. Nah, shuttle ini adalah juga satu proyek, kita melakukan perencanaannya, biasanya malah sampai 7 kali 24 jam, itu merupakan shuttle dari pabrik menuju ke main DC kita. Dan yang keempat ini agak memang sangat apa namanya complicated juga adalah ketika ordernya adalah konteksnya order on call. Karena setiap hari bisa bervariasi, tujuannya juga berbeda-beda. Nah, itu yang kita lakukan dalam kita melakukan perencanaan muatan. Next. Nah, tujuan kita melakukan routing, Bapak Ibu, Fen, waktunya 15 menit, kalau kurang 1-2 menit saya diingatkan ya, Fen. Baik, Bapak, silahkan. Oke, jadi kenapa sih kita melakukan routing, kemudian kita melakukan multi-drop? Nomor satu, Bapak Ibu, kenapa multi-drop itu dilakukan? Multi-drop itu dilakukan adalah karena satu adalah kuota pengiriman untuk masing-masing distributor itu tidak mencukupi. Jadi sebagai contoh begini, Bapak Ibu diminta melakukan pengiriman multi-drop dari Semarang, Solo, Jogja. Loh, Pak Sugi, kenapa itu terjadi? Ya, karena order untuk satu CDD, order untuk satu wingbox, yang harusnya bisa ngedrop semua di Semarang, itu ordernya tidak mencukupi. Sehingga oleh pemilik barang atau oleh customer, oleh saya yang sebagai pengguna, maka pengirimannya saya akan gunakan multi-drop. Nah, multi-drop ini common juga digunakan untuk customer-customer yang melayani retail. Seperti tadi saya sampaikan waktu saya di kawan lama begitu, Bapak Ibu, saya melakukan retail pengiriman hardware satu titik di area kota Semarang itu ada banyak, di area Jakarta banyak, di area Surabaya banyak. Dan itu bisa digunakan untuk 2 multi-drop, untuk 3 multi-drop. Nah, bagaimana nanti teknologinya mengcover itu semua, nanti teman-teman dari McAfee selama juga sama, 15 menit, akan melakukan proses itu. Nah, tujuan kita melakukan routing, memastikan adalah satu, semua order yang masuk,
Apakah itu untuk 1 drop, 2 drop, 3 drop, 4 drop, berapapun itu kita arrange, kita assignment, itu semuanya bisa ke-record, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya. Yang kedua adalah memastikan bahwa armada yang kita miliki hari ini, misalnya kita punya sekarang available 50, itu semuanya mendapatkan order dan di planning. Mana yang multi drop 1, mana mau multi drop 2, mana yang multi drop 3 gitu, mana yang multi drop 4 gitu. Dan juga mengatur bagaimana supir secara bergantian mendapatkan jadwal. Jangan satu sopir itu atau 5 sopir itu multi dropnya di arrange atau di assignment gitu ya. Itu posisinya 5 drop, 10 drop, terus yang lain cuma satu, lama-lama demo supirnya. Nah itu bagaimana keadilan itu berjalan. Nah yang ketiga adalah memastikan bahwa outlet itu mendapatkan jadwal pengiriman sesuai dengan rencana yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau karena ini menyangkut loading, jadi kalau kita sudah menggunakan multi drop ditaruh di mobil, contoh mobilnya full box, multi dropnya yang ketiga itu dia harusnya ada di paling depan di truk, loading duluan. Turunnya adalah turun paling belakangan. Jangan kebalik. Order customer yang paling ujung kita minta di loadingnya di paling belakangan. Ya ketika turun Anda mesti bongkarin semua. Itu terjadi kerusakan barang. Next. Oke. Nah, bagaimana kita melakukan loading proses setelah kita melakukan routing? Next. Jadi, loading prosesnya adalah merupakan satu proses bagaimana kita menerima handover dari customer kita, di tempat customer kita, kalau Bapak Ibu, melayani customer siapapun itu, di sana ada dokumen surat jalan yang mesti kita jalankan, ada CCTV untuk kontrol. Nah, di situ loadingnya apakah oleh orang gudang gitu atau TKBM, karena tidak semua DC menggunakan TKBM, tadi saya cerita, contoh di kawan lama, saya loading oleh orang warehouse saya, semua lengkap dengan CCTV, ada foto semuanya, jadi setiap layer pengirim penyusunan barang itu difoto, sehingga ketika ada selisih sampai itu bisa dilakukan tracking. Nah ini adalah bagaimana proses loading. Nah ini juga teknologi nanti juga akan mendorong proses ini, karena dengan mobile app, setiap proses itu bisa dilakukan dan ketika ada selisih barang, itu bisa dijustifikasi dari susunan proses loading ini. Next. Slide berikutnya. Nah, bagaimana sih kita melakukan daily process dan monitoring? Jadi, setelah kita melakukan loading, maka inilah bagian dari nanti teknologi. Teknologi itu harus bisa dilakukan tracking, Bapak Ibu. Nah, ini banyak. Ketika pengiriman trip pertama sudah selesai, masuk trip kedua, atau drop kedua, bahasanya sesuai agenda materi kita, drop ketiga, drop keempat, ini pentingnya proses untuk melakukan monitoring. Next. Nah, kalau kita lihat, bicara tadi digitalisasi, tahapannya kita masuk digital 4.0. Next-nya adalah kita akan masuk di digital nanti 5.0, yaitu proses yang namanya internet hosting, semuanya artificial intelligence, kecerdasan yang buatan, itu akan mendorong, membantu kita untuk menyelesaikan semua proses-proses yang berkenaan dengan routing, dengan berkenaan dengan proses-proses yang ada di dalam proses kita. Next. Nah, perbedaannya sih ketika kita melakukan apa yang disebut dengan digitasi, ya, digitalisasi, sama transformasi digital ya, Bapak Ibu. Jadi digitasi atau digitation adalah satu proses alih teknologinya dulu. Kemudian digitalisasi itu adalah kita menggunakan peranan IT untuk melakukan proses kita. Seperti misalnya kita menggunakan paperless, APOD, itu bagian dari digital. Seperti Bapak Ibu belanja di e-commerce itu semuanya sudah menggunakan digital ordernya, tetapi pengirimannya masih menggunakan physical, pembayaran juga sudah menggunakan digital. Nah, bagaimana kemudian kita lihat adalah digital transformation-nya. Itu juga kita lakukan bagaimana proses itu dijalankan dan digitalisasi menjadi digital transformasi. Itu adalah merupakan proses perpindahan dari digitation menjadi digitalization. Next. Nah, bagaimana digitalisasi di kegiatan logistik adalah ini peranannya ada dua hal, yaitu yang kita sebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, kemudian ada juga internet hosting. Nah, kenapa begini sih izinnya? Apa bentuk realnya adalah Bapak Ibu, kalau nggak ada internet, Bapak Ibu nggak bisa kerja aja, itu ujungnya begitu. Terus kemudian nggak ada reporting-reporting yang memudahkan, ada dashboard lah, semuanya itu adalah bagian dari yang kita sebut dengan namanya artificial intelligence, dibuat memudahkan kita memonitoring sudah sampai multi drop ke berapa, semuanya itu adalah bisa menjadi keputusan kita. Ini adalah penting peranan daripada artificial intelligence sama IoT. Next.
Pak Sugi, waktunya Ya, tinggal 2 menit lagi ya Pak. ya Terima udah kasih. kita lihat Bapak Ibu. Nah, tadi yang saya sampaikan, ketika kita bicara routing management multi drop itu ada di mana posisinya sih Pak Sugi gitu ya. Itu posisinya adalah ada di nomor 5 sama nomor 6 Bapak Ibu ya ketika kita mengelola transport. Jadi ruang lingkup daripada transport management itu kita bagi dalam 8 bagian atau 8 kegiatan yaitu driver management, utilization management, maintenance management, customer service, kemudian ordering management, traffic management, legal, license, perizinan, kemudian TMS atau TRMS juga bagian dari nanti McAfee bagaimana menyampaikan ini. Next, coming. Nah, bagaimana peluangnya Bapak Ibu ketika kita bicara mengenai tahun 2023? Ya, peranan IT ini mengelola yang pertama adalah ordernya dikelola paling pertama. Itu adalah yang kita lihat posisinya adalah order itu sekarang sudah dikelola secara sistem sehingga kita punya company itu sudah ada web base. Jadi ketika customer mau order itu sudah masuk ke web base. Contohnya siapa sih gitu ya. Bapak Ibu tentu tahu lah kalau mau naik Gojek, naik Grab segala macam itu masuk ke sana. Itu contoh adalah digitalisasi dari sisi ordering management. Asset utilization ini melalui transport management system ya atau fleet management system, trackingnya juga sama, driver monitoringnya juga sama dengan sistem tire management, routingnya ini yang kita bahas tadi, dan POD, permit license semuanya. Next, tinggal semenit. Nah, bagaimana peluang tantangan di tahun 2023 ya? Bapak Ibu nanti kembali kalau ada yang bertanya silahkan chat atau nanti kalau waktunya tidak cukup teman-teman McKinsey akan mengcompile nanti saya bisa berikan jawabannya. Next ya. Kalau kita lihat peluang secara garis besar adalah di tahun 2023 walaupun kita tahu oh Pak ada resesi dan seterusnya tetapi saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya yang bergerak di bidang transportasi itu minimal ada 7 pilar ya teman-teman ada 7 pilar. Pilar pertama itu adalah pilar di consumer good. Nah, which is kalau kita bicara consumer good itu menguasai hampir 60% dari seluruh perputaran barang, kegiatan logistik, transport, warehouse yang ada di Indonesia. Nah, consumer good ini pendorongnya adalah dari sisi kebutuhan market kita. Sekarang bangsa Indonesia totalnya ada berapa Bapak Ibu? 280 juta mungkin ya sekarang ini ya. Nah, itulah yang membutuhkan semua kebutuhan barang dari Papua sampai Aceh atau dari Aceh sampai Papua. Ya, itu akan bergerak terus. Nah, kalau selama itu masih terjadi, maka Indonesia tentu di logistik akan dijauhkan dari resesi. Nah, yang kedua adalah kegiatan transport di mana nih Pak Sugi gitu ya. Nah, yang kedua kalau kita lihat kegiatan kita di transport adalah di kegiatan untuk otomotif ya. Bapak Ibu, untuk otomotif itu sangat besar saat ini masih baik itu yang motor, baik itu yang mobil, carrier banyak itu masih penopang kedua kegiatan yang masih besar. Nah, yang ketiga itu adalah kegiatan transport di mining. Mining ini sangat besar. Ya, saat ini kebutuhan untuk apa batu bara, kebutuhan untuk nikel, smelter itu masih besar dan itu tidak berdampak kepada resesi. Dan yang keempat itu adalah industri di alat-alat kesehatan, alkes bahasanya dan juga untuk farmasi ini juga masih tumbuh besar. Sampai hari ini memang saya sedang teman-teman tidak pakai masker, tetapi Anda lihat di jalanan semuanya kita masih pakai masker yang sebelumnya tidak ada. Belum hand sanitizer dan lain itu masih dibutuhkan. Kemudian berikutnya lagi adalah di oil and gas dan chemical juga masih tumbuh. Jadi pilar-pilar inilah yang mendorong kita untuk tetap growth antara 10 sampai dengan 15% di tahun 2023 terhadap seluruh kegiatan logistik kita. Walaupun di statement di luar misalnya ada posisinya adalah apa namanya resesi dan lain-lain, kita mesti antisipasi yang memang terpukul cukup berat adalah Bapak Ibu itu adalah untuk yang bergerak di bidang tekstil dan turunannya atau TPT. Karena posisinya adalah itu market besarnya adalah di Eropa dan Eropa memang sedang resesi sekarang sehingga buying-nya drop sama sekali. Tetapi untuk yang kebutuhan di dalam negeri sampai dengan saat ini tidak perlu dikhawatirkan karena itu masih tumbuh. Jadi di sini saya highlight atau saya summarize bahwa multi drop itu dilakukan nomor satu adalah karena memang kuota volume yang tidak mencukupi. Dan yang kedua, multi drop itu kenapa dilakukan? Karena memang tuntutan bisnisnya mengharapkan seperti itu. Harus dilakukan proses multi drop karena memang barangnya small quantity dan harus multi drop. Dan yang ketiga adalah ada proses efisiensi. Kenapa harus efisiensi? Contoh, Bapak Ibu ada kiriman tadi ya saya ulangi lagi, misalnya untuk Semarang, Jogja, Solo, ada posisinya satu CDE, satu CDE, satu CDE.
gitu ya. Nah ini kalau diberangkati 3 CDE, tentu cost-nya satu dari Jakarta ke masing-masing tempat itu sudah 3,5 juta sampai 4 juta. Berarti untuk mendelivery itu 12 juta. Tetapi dengan multi drop, dengan dimuat kepada satu wingbox atau mungkin nggak sampai satu wingbox, satu fuso, dengan multi drop 3 tempat, kita cukup membayar 6 juta atau 5 juta ditambah tiap dropnya misalnya 500.000. Itu adalah bagian dari saving cost. Jadi tujuannya adalah melakukan proses efisiensi di dalam biaya transport atau biaya distribusi. Demikian, Van, untuk yang saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan waktunya tepat. Nanti silakan dilanjut dari apa namanya Mas Gledi atau Mas Sabdo berkenaan dengan bahan yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk perhatiannya dalam webinar pagi hari ini. Sesuai dengan dari Feni tadi, silakan yang ada pertanyaan dimasukkan di chat, nanti saya akan jawab setelah sessionnya untuk Q&A. Demikian, Fen, waktu saya kembalikan kepada Feni, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan webinar pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Baiklah, terima kasih Pak Sugi atas paparannya, dan juga tadi Pak Sugi banyak sekali memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Di mana Pak Sugi juga tadi mengatakan bahwa di tahun 2023 ini banyak sekali peluang di bidang transportasi. Nah, yang pertama itu adalah permintaan pasar dalam consumer goods, dan juga di bidang otomotif, bidang mining and oil and gas, alat kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Serta di Indonesia sendiri itu increase di 10-15% growth-nya di bidang logistik. Jadi kemungkinan di 2023 semoga di bidang logistik itu bisa lebih naik lagi, bisa increase-nya lebih naik lagi, dan juga bisa disupport dengan digitalisasi untuk logistik sendiri. Baiklah, kalau begitu diingatkan kembali untuk para peserta yang ingin bertanya, dan juga langsung saja bisa memberikan pertanyaannya di chat box dengan format nama, dari asosiasi mana, dan juga untuk narasumber siapa dan pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Sugi atas pemaparannya yang sangat informatif sekali. Baiklah, langsung saja kalau begitu setelah mendapatkan pemaparan dari Pak Sugi tadi, kita selanjutnya akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Sabdo selaku Head of Partnership dari Make Easy untuk memberikan penjelasan dan juga presentasinya mengenai solusi dari berbagai macam masalah yang dihadapi dengan optimasi pengiriman multidrop, dan kemudian nantinya akan dilanjutkan mengenai informasi produk route optimization oleh Bapak Gredi selaku Head of Growth Make Easy. Baiklah, kepada Bapak Sabdo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Feni sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih juga kepada Pak Sugi yang sudah mempresentasikan apa itu routing management, sangat informatif sekali. Dan terima kasih juga bagi partisipan yang telah hadir dalam webinar ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabdo, tim partnership Megizi, dan ada rekan saya juga Pak Gredi selaku tim growth. Kami di sini ingin berbagi partisipan di sini bagaimana mengenai multi-drop delivery yang optimization. Kalau kita lihat presentasi dari Pak Sugi, yang mana memang sudah sangat berpengalaman Pak Sugi di bidang logistik, ada hal yang menarik yang bisa saya lihat, bahwa ada pemicu transportasi digital itu dikarenakan semakin tingginya permintaan pelanggan untuk servis yang lebih baik. Kalau bisa kita disimpulkan, maka dibutuhkannya kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi para pelaku transportasi logistik itu sendiri. Dan kami juga setuju ada 5 elemen pasangan logistik. 2 elemen diantaranya adalah manajemen SDM dan sistem konvensional dan sistem yang sangat konvensional. Mungkin bisa di next. Oke, sebelum mengenal lebih jauh tentang kami, saya ingin sedikit menjelaskan tujuan kami sebagai anak muda Indonesia yang ingin membantu proses digitalisasi logistik, khususnya di bidang transportasi.
McEasy adalah perusahaan SaaS atau biasa disebut software as a service, yang mana mengedepankan solusi digitalisasi sebuah bisnis proses yang memang harapannya bisa dapat mengefisiensikan setiap pekerjaan dalam stage logistik. Jadi ini ada sedikit journey di mana kami sudah 5 tahun mencoba membantu memberikan solusi untuk para pelaku transportasi dan logistik. Jadi ada 3 point of view yang harus kita lakukan proses digitalisasi. Satu dari digitalisasi kendaraan, 2 dari digitalisasi pengelolaan order yang tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Sugi, bisa disebut routing management. Yang ketiga adalah digitalisasi untuk penyampaian informasi dari manajemen ke tim operasional. Nah, dengan 3 solusi tersebut, kami mempunyai visi ingin membantu menghubungkan transportasi dan supply chain di Indonesia ya. Dengan campaign kami juga di 1 juta kendaraan with me, kami ingin membantu sedikitnya 20% dari total kendaraan komersial di Indonesia, yang memang totalnya sekarang sampai saat ini sekitar 5 juta kendaraan. Dan harapannya jika sudah 20% sudah terhubung, mereka bisa melakukan proses yang efisiensi dan dapat berpengaruh terhadap logistik cost di Indonesia. Boleh di next. Oke, dalam memecahkan sebuah solusi di logistik, kita tidak hanya melihat dari sebuah teori-teori tentang transportation management logistik, tapi kita juga melakukan audiensi ke beberapa asosiasi ya. Kita di sini dilihat dari sisi cold chain maupun dari sisi logistik. Baik itu ada Kadin, ada Ali dan P, kita melakukan audiensi, mencari pain point apa yang dibutuhkan oleh para pelaku logistik untuk saat ini. Dan kami juga melakukan best practice berdasarkan 400 lebih perusahaan-perusahaan yang mempercayai kami, baik itu dari medium sampai dengan enterprise. Boleh next lagi? Oke, kita kembali ke materi ya. Jadi kalau kita bisa lihat proses efisiensi itu ada 3 stakeholder yang harus kita capai kepuasannya. 1 dari sisi brand owner, 2 dari sisi vendor, 3 dari sisi customer. Nah, habis dari situ kita divide lagi menjadi 5 poin penting pada saat proses pengiriman. Yang pertama adalah on time delivery. Pasti on time delivery ini dibutuhkan sekali oleh brand owner agar pelanggan atau retail, tadi disebutkan di sana ada Horeca, terus ada GT, ada MT, itu mendapat kepuasan ya, dan akhirnya bisa meningkatkan order bagi brand owner sendiri. Yang kedua adalah real time track and traceability. Ini tidak hanya real time hanya dalam sisi aset pengiriman, tapi juga dalam order yang sudah terdigitalisasi. Jadi fungsinya di sini brand owner bisa melakukan improvisasi terhadap proses logistiknya sendiri, yang akhirnya dapat melakukan SOP yang sangat efektif. Yang kedua kita lihat dari sisi sebuah vendor. Kalau dari sebuah vendor itu biasanya mereka dari poin ketiga ini adalah clear address ya, karena masih banyak teman-teman di lapangan driver mengalami informasi yang tidak tepat. Dia selalu lokasinya itu, misalkan dia datang ke tempat pengiriman tapi mendapatkan informasi yang salah. Nah, ini sangat menghambat proses pengiriman maupun akan berpengaruh terhadap pengiriman selanjutnya. Yang mana di sana tadi kita bisa lihat oleh Pak Sugi juga ada beberapa parameter mengenai tentang window time, terus mengenai dari zoning sendiri itu sendiri sih. Yang keempat dari sisi vendor adalah quick point to point delivery. Pastinya sebagai vendor atau 3PL ini mereka sangat menginginkan ya data order itu antara pengiriman satu dan pengiriman berikutnya ini sudah terset sangat efisien. Jadi sudah berdasarkan zoning, sudah berdasarkan parameter, window time. Dan terakhir adalah dari sisi customer, pastinya selain layanan yang cepat, mereka juga butuh keadaan barang juga tetap berkualitas. Boleh di next mungkin? Oke, ini adalah workflow di mana biasanya proses pengiriman terjadi. Nah,
Bila sebuah efektivitas proses pengiriman dapat dicapai dengan maksimal, ini semuanya harus dilakukan proses integrasi antara step 1 hingga step akhirnya, dari memulai order pengiriman hingga mendapatkan laporan di lapangan secara real time ya. Maka hal ini dibutuhkanlah suatu sistem yang terintegrasi, yang sangat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk proses analisa dan pelaporan. Nah, kita di sini like Easy bisa support dari sisi Transportation Management System, baik itu dari sisi TMS maupun dari sisi Smart Driver App. Nah, selain proses pengiriman itu sendiri, kunci utama dalam proses pengiriman adalah routing ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Sugi. Nah, dalam proses pengelolaan order itu, baiknya kalau kami dari Make Easy dilakukan brand owner. Kenapa? Kalau brand owner itu mereka mempunyai kepentingan dalam hal efisiensi. Jadi menggunakan fitur Optimas itu seharusnya dilakukan oleh brand owner. Jadi dari hasil route Optimas itu bisa dilemparkan ke fleet baik itu vendor maupun fleet dari brand owner-nya sendiri yang kita mempunyai tujuan untuk mengefisiensikan setiap perjalanan. Mungkin di next lagi. Oke, ini ada selanjutnya penjelasan tentang route optimize akan dijelaskan oleh Pak Grady, namun kami visualisasikan penggunaan fitur route optimize ini melalui video. Pada masa pasca pandemi, perusahaan logistik Go atau Golog mengalami pertumbuhan perusahaan yang cukup besar dan cepat dari bulan ke bulan akibat naiknya permintaan pengiriman dari daerah ke daerah. Namun, di balik kabar baiknya ini, muncul permasalahan baru, yakni membludaknya permintaan order yang memiliki tenggat waktu cukup singkat dan di saat bersamaan perusahaan Golog belum siap. Akibatnya, perusahaan mengalami keterlambatan pengiriman. Operasional pengiriman kacau, perusahaan mengalami keterlambatan pengiriman, pengemudi bolak-balik sehingga biaya membengkak. Permasalahan ini tidak akan terjadi jika Logistik Go menggunakan route optimization dari Make Easy TMS, Transportation Management System, yang merupakan fitur optimasi rute perjalanan kendaraan saat terdapat beberapa order dengan tujuan yang berbeda. Secara otomatis, sistem akan membuat rute perjalanan tersebut dan menjadwalkan pengiriman dengan satu klik. Dengan optimasi rute dan kapasitas kendaraan, perusahaan dapat mengurangi pemborosan biaya dan keterlambatan pengiriman, sehingga order yang membludak secara bersamaan dapat teratasi. Yuk, mulai rencanakan rute pengiriman Anda di TMS by Make Easy. Untuk mengaksesnya, cukup klik menu Route Optimization pada TMS. Maka Anda bisa langsung menentukan lokasi, waktu yang diperlukan, dan juga kapasitas maksimum setiap kendaraan. Perencanaan rute pengiriman semakin efisien karena secara otomatis terintegrasi dengan Smart Driver App, sehingga driver secara langsung mendapatkan notifikasi order yang masuk dan detail informasi jadwal pengiriman yang akan dijalankan. Driver mulai menjalankan order. Beberapa titik lokasi tujuan dapat dijangkau dalam rute yang telah ditentukan, sesuai dengan titik pengiriman yang telah ditentukan. Sebagai bukti pengiriman di satu lokasi telah selesai, driver menginput tanda tangan customer dan foto barang yang telah sampai ke tujuan. Dengan menggunakan fitur Route Optimization, Golog mendapatkan beberapa manfaat. Efisiensi waktu, ETA, ETD, dan ETS. Menghemat biaya pengiriman. Make Easy. Integration made easy. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang high level apa itu multi drop. Secara route optimize, secara teknikal, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Grady. Pak Grady, waktu dan tempat kami persilakan, Pak Grady. Baik, ya terima kasih kepada Pak Sabdo dan juga Pak Sugi tadi yang sudah menyampaikan materi. Salam sejahtera untuk teman-teman audiens di sini yang sudah sempatkan join. Di sini saya akan Grady ya sebagai Head of Growth akan sedikit menjelaskan mengenai solusi yang kita miliki, mungkin lebih secara teknikal ya, secara solusi-solusi apa, dan harapannya ini bisa memberikan lebih visual ke teman-teman yang join bagaimana
solusi McEasy bisa membantu perusahaan-perusahaan yang melakukan multi-drop delivery untuk bisa menjadi semakin efisien dan efektif dalam menjalankan operasionalnya. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa sebagai sebuah solusi ya, tadi seperti dijelaskan dari Pak Sabdo bahwa kita ingin memberikan suatu solusi di mana membantu customer dari pemain-pemain multi-drop delivery untuk mendapatkan satisfaction yang lebih tinggi dan juga meningkatkan dari sisi experience mereka ya untuk dealing dengan rekan-rekan di pemain multi-drop ini. Pertama dari sisi pengaturan order ya, tadi seperti yang dijelaskan Pak Sugi bahwa pengaturan order ini sangat-sangat penting ya dari sisi routing dan dispatch, bagaimana menjadi semakin efisien dan sistematik. Lalu dari poin kedua dan ketiga adalah bagaimana kita mengatur dari segi cost dan mendapatkan visibility bagaimana cost dari setiap perjalanan itu dan bagaimana dampaknya terhadap performa dari pengiriman order. Dan yang ketiga dari segi vendor management, tentunya saya paham bahwa pemain-pemain rekan-rekan logistik di sini terkadang tidak hanya ya menggunakan armada sendiri, namun juga kita seringkali berpartner bersama dengan vendor-vendor lainnya untuk bisa menyelesaikan pengiriman. Nah, di sini kami ingin memberikan solusi di mana pemain-pemain logistik di sini bisa mendapatkan visibilitas kepada 3PL dan dengan mudah berkomunikasi dengan pemain-pemain transporter lainnya ya dalam segi pengiriman order itu sendiri. Mungkin boleh next ke page selanjutnya. Nah, ini berikut adalah sedikit visual ya mengenai sistem order management yang kami miliki, di mana rekan-rekan di sini bisa melihat bahwa kita dapat melakukan routing dengan mudah untuk misalnya sebuah kendaraan begitu ya, untuk harus di-assign akan melakukan pickup di mana dan delivery di mana. Untuk gambar yang di sini rekan-rekan bisa lihat ada logo P dan D. Itu artinya sebuah truk ini yang melakukan pick up di satu lokasi, lalu melakukan drop off di dua lokasi, multi drop ya, seperti yang tadi di-share. Nah, di sini bisa dengan mudah rekan-rekan bisa melihat progres dari sebuah pengiriman ya, atau sebuah fleet, pengiriman dari suatu fleet itu dari awal sampai ke akhir berikut dengan historinya, dan kalian juga bisa memonitor, apakah pengirimannya tepat waktu, ataukah ada isu selama pengiriman, misalnya macet dan segala macamnya. Mungkin boleh di next. Nah, salah satu solusi ya yang kami berikan kepada rekan-rekan multi-drop itu adalah mengenai proses otomisasi. Tentunya kami paham bahwa kompleksitas untuk melakukan multi-drop delivery ini sangat-sangat tinggi, dan tidak jarang kami saat melakukan diskusi dengan rekan-rekan logistik di lapangan maupun saat kami melakukan pitching ya, dan mengetahui bahwa banyak sekali yang sekarang ini masih melakukan planning untuk pengiriman menggunakan Excel. Yang tentunya jika kita paham misalnya sebuah perusahaan memiliki 10 truk dan 100 pengiriman saja tiap harinya, itu akanlah sangat ribet dan rumit untuk mengaturnya. Apalagi dari sisi mengatur, untuk mendapatkan suatu hasil routing yang optimal itu tentunya merupakan suatu challenge. Nah, di sini McEasy hadir, sebenarnya kita ingin membantu dan berpartner bersama dengan rekan-rekan logistik ini bagaimana sih bisa mengoptimasi proses pengiriman melalui sistem IT ya, dan juga algoritma yang sudah dioptimalisasi sehingga pengiriman itu dengan otomatis dapat terrouting dengan efisien gitu. Baik itu bergantung dengan kapasitas, bergantung dengan mungkin waktu, atau mungkin ada window time ya, spesifik mungkin toko ini harus diantarkan pukul segini, toko lainnya harus diantarkan pukul segini, atau mungkin dari prioritas order mana yang harus dikirimkan, atau mungkin dari segi rute ya, misalnya tidak boleh mengambil jalan tol, atau seperti apa gitu untuk saving cost. Lalu dari segi zona juga, saya paham bahwa rekan-rekan logistik di lapangan seringkali menggunakan sistem zona. Oke, mungkin untuk pengiriman Jakarta Timur ada pool tersendiri, lalu untuk Jakarta Barat ada pool tersendiri, dan lain-lainnya. Nah, di sini kami harapkan bahwa sistem optimasi ini dengan menggunakan satu klik saja, rekan-rekan pemain logistik ini dapat dengan mudah melakukan mapping untuk pengirimannya. Mungkin boleh next slide. Nah, ini contoh ya, sebagai visual bagaimana sih rekan-rekan 3PL ini bisa melakukan suatu setting parameter
Lalu seluruh order yang sudah terregister di dalam sistem itu lalu dapat termappingkan. Kalau kalian lihat di sisi kanan saya ini di layar itu ada seperti timeline ya, di mana otomatis setiap kendaraan ini langsung termappingkan berdasarkan rute yang optimal yang butuh dibawa kendaraan itu dan berdasarkan kapasitas yang sudah ditentukan oleh masing-masing kendaraan. Mungkin kalau boleh next slide-nya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ya, sekompleks apa sih sistem pengiriman yang kadang dilakukan itu, kami memberikan juga visualnya, dan dari pemain logistik sendiri bisa mengetahui gitu, oh oke, ini kan warnanya itu menunjukkan rute dari sebuah truk ya, jadi kalau kita bisa lihat mungkin rute yang truknya warna ungu, mungkin truknya melakukan suatu pick up di satu location, lalu melakukan drop off di 7-8 lokasi selanjutnya. Seperti juga dengan truk-truk lainnya, di sini bisa kami menyediakan visualisasi dan juga menunjukkan ya secara detail bagaimana order-order ini tersusun. Jadi tentunya rekan logistik jika ingin mengubah atau melakukan adjustment ya tergantung dengan memang situasi lapangan itu bisa dilakukan melalui platform ini. Oke, mungkin next-nya lagi. Nah, di sini tadi kan saya mungkin menjelaskan sedikit mengenai route optimization yang dimana harapannya adalah melakukan efektivitas dari segi kapasitas utilisasi penggunaan truk itu sehingga bisa meningkatkan kapasitas pengiriman dari masing-masing pemain logistik sendiri. Nah, di sini juga ada hal lainnya yang mungkin menjadi fokus ya atau concern untuk rekan-rekan multi-drop adalah dari segi cost. Nah, di sini of course dari segi cost kita ingin memberikan visibilitas bagaimana masing-masing pengiriman ini cost-nya berapa sih, biaya operasional yang dikeluarkan berapa, dan nantinya bisa dijadikan sebagai insight atau standar untuk mengetahui satu bagaimana performa masing-masing kendaraan dan masing-masing supir ya terhadap pengiriman yang sudah mereka lakukan. Mungkin boleh next slide. Nah, ini dari segi vendor management, tentunya tadi saya sudah share dikit. Jadi masing-masing vendor dengan mudah bisa berkomunikasi dengan mungkin rekan distributor atau rekan yang mengatur multi-drop delivery, sehingga mereka tahu order apa sih yang butuh dikirim, dan mungkin timingnya, dan mungkin juga dari sisi pemain rekan-rekan logistik di sini bisa juga mendapatkan visibilitas gitu. Oh, bagaimana sih performa masing-masing vendor yang saya kerjasama, ataukah bisa juga dengan mudah menentukan mungkin dari segi costing ya, begitu. Mana sih rute yang mungkin vendor ini bisa berikan paling murah untuk saya, seperti itu. Oke, mungkin next-nya aja, quick aja sih, I think ini udah jam 11 juga. Selain dari sisi, tadi kan kita cover dari sisi manajemen pengiriman ya, terutama setelah kita melakukan pengaturan, tentunya yang penting adalah melakukan monitoring gitu. Oh, bagaimana si driver, apakah tepat waktu dalam melakukan pengiriman, atau mungkin nanti hasil pengirimannya seperti apa. Lalu dari segi business owner atau teman-teman manajemen pasti of course pengen melakukan nih analisa, oh sebenarnya yang sudah di-plan di awal dibandingkan dengan actual, itu seperti apa sih? Apakah sudah tepat waktu, apakah mungkin butuh improvisasi dari segi operasionalnya sendiri. Nah, di sini platform kami tentunya ingin menyediakan hal-hal yang dapat membantu rekan-rekan logistik. Mungkin boleh next untuk beberapa screenshot sharingnya aja. Nah, ini dari sisi live view ya. Jadi tentunya bisa menyediakan akses ke posisi kendaraan dan juga mungkin dari historical kendaraannya itu. Dan tentunya di sini tidak terbatas ya jumlah kendaraan yang bisa di-share atau dilihat dalam suatu platform ini. Dan tentunya platform ini berbasis website, jadi sangat mudah untuk diakses dari rekan-rekan logistik dimanapun. Next-nya, dari sisi reporting, saya tidak akan terlalu detail ya di sini, cuman tentunya bisa melihat dari mungkin pemakaian bahan bakar, dari histori pengiriman, ataupun sampai ke sisi driver behavior. Tentunya untuk pemain multi-drop ini concern ya, kalau barangnya mungkin rusak, jadi di sini bisa melihat kalau supir misalnya melakukan gaya setirnya yang tidak baik. Oke. Mungkin next-nya, atau ini sudah end ya? Oke. Mungkin itu aja sih secara high level ya. Namun harapannya kembali saya ingin rangkum di sini adalah platform yang kami sediakan ini tentunya kami ingin menjadi teman ya dan partner untuk rekan-rekan logistik di Multidrop untuk yang seperti di Pak Sugi sudah ungkapkan ya. Bagaimana
melalui sistem digital ini bisa membantu rekan-rekan untuk mengoptimalisasi proses pengiriman multi-drop yang tentunya semakin waktu itu semakin ribet ya, dan semakin sulit karena tentunya dengan peningkatannya juga volume e-commerce dan volume pengiriman dan mungkin size pengiriman yang sekarang dilakukan itu juga semakin bervariasi gitu ya kita sebutnya. Jadi di sini tentunya kami harapkan bisa membantu rekan-rekan logistik semua. Begitu mungkin saya balikan ke moderator Bu Feni. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Gredi dan juga Pak Sabdo atas pemaparannya dan pengenalannya kepada kami mengenai solusi optimalisasi pengiriman multi-drop dan juga penjelasan apa sih sebenarnya route optimization itu dan bagaimana fitur dari multi-drop tersebut dapat mengoptimalisasi pengiriman barang yang berdampak pada biaya serta waktu yang optimal. Baiklah, kalau begitu selanjutnya tibalah kita di inti sesi yang telah dinantikan ini. Dan sepertinya saat ini juga sudah banyak sekali nih yang tidak sabar untuk memberikan pertanyaan dan menerima jawabannya secara langsung dari para narasumber kita pada pagi hari ini. Dan diingatkan kembali sekali lagi nih untuk para peserta yang ingin bertanya, dapat langsung saja memberikan pertanyaannya melalui chat box dengan format nama, dari asosiasi mana, dan juga untuk narasumber siapa, lalu pertanyaannya. Baik, ini sudah lumayan banyak nih pertanyaan yang masuk. Saya akan langsung membacakan 3 pertanyaan yang mendapatkan goodie bag dari Make Easy. Oke, pertanyaan yang pertama. Ini ada Bapak Michael dari Office Pro. Pertanyaannya untuk Bapak Sabdo. Pertanyaannya adalah berapa banyak kendaraan yang dapat dimunculkan di fitur live tracking? Lalu yang kedua, dapatkah saya menggunakan software di iPad saya, tablet Android, ataupun Windows? Seperti itu. Lalu mungkin bisa langsung dijawab dulu saja deh oleh Pak Sabdo. Silakan Pak. Halo, terima kasih Feni, terima kasih Pak Michael ya Pak dari Office Pro. Mungkin saya ulang kembali untuk pertanyaan berapa banyak kendaraan yang dapat dimunculkan dalam fitur live tracking. Ini bisa kita bilang tidak terbatas, Pak. Cuman kembali lagi kita bisa gathering bisnis proses dari masing-masing perusahaan ya, Pak. Biasanya kalau untuk tadi kalau bisa dilihat Pak Sugi bilang consumer good adalah merajai 60% dari proses logistik. Nah, dari sisi untuk consumer good biasanya mereka itu menggunakan live armadanya itu untuk masing-masing DC, Pak, atau mendivide untuk live-nya tidak dijadikan semua. Tapi hal itu bisa dilakukan juga untuk prinsipal melihat semua armada dari sampling total DC-nya ada 50 dan owner bisa melihat 50 keadaan total armadanya. Dan pertanyaan kedua, dapatkah saya menggunakan software di iPad saya, tablet Android, dan Windows? Jadi kalau kami ini basicnya adalah cloud base ya Pak. Jadi bisa dibuka di mana aja melalui web base satu, dan yang kedua kita secara TMS juga sudah provide untuk mobile app secara Android sih Pak. Tapi memang kalau untuk lebih detail, untuk lebih advance, itu kita prefer taruhnya di web base. Itu mungkin Pak, semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Sabdo untuk jawabannya atas pertanyaan dari Michael dari Office Pro tadi ya. Dan ternyata memang software dari Make Easy ini bisa dipakai di mana aja. Di iPad bisa, di tablet Android bisa, di handphone bisa, di web base juga bisa. Lalu kita langsung saja untuk masuk ke pertanyaan untuk Pak Sugi. Dari Rizky, Universitas Satya Negara. Pertanyaannya, apa saja keuntungan dari sistem multi-drop bagi perusahaan? Apakah dapat membantu mewujudkan peningkatan efisiensi bisnis serta bagaimana sistem digitalisasi ini bisa menjadi solusi layanan industri logistik di Indonesia dengan kecanggihan teknologi yang bisa digunakan untuk pengiriman barang menjadi lebih baik lagi dan efisien? Baik Pak Sugi, silakan Pak jawabannya. Ini mahasiswa tuh pertanyaannya udah berat kan gitu. Iya, Jawabannya Pak, juga berat gitu ya. Jadi
bicara multi drop itu yang menikmati atau yang membutuhkan adalah nomor satu customer-nya ya. Karena customer itu sebentar, ini host minta pakai video, ya udah saya pakai video gitu ya. Oke, jadi Biar kelihatan gantengnya, Pak. oh biar kelihatan ya, amin. Jadi gini ya, nomor satu memang tujuan multi drop itu yang meminta adalah customer atau tuntutannya customer. Nanti ada pertanyaan juga dari rekan-rekan kita yang dari last mile, itu sudah pasti multi dropnya luar biasa begitu ya. Jadi pasti dengan adanya multi drop itu nomor satu adalah memenuhi SLA-nya customer. Jadi contoh di retail nih, whatever misalnya kayak saya tadi bicara X di kawan lama ada Informa gitu ya. Fanny atau di sini ada 35 orang, semuanya membeli matras gitu ya, lagi ada promo. Nah itu kan nggak mungkin kalau kamu pakai mobil, kamu ngangkut di matras di atas gitu, kayak kebanjiran gitu kan gitu. Pasti itu minta dikirim. Dan minta dikirim kalau posisinya urgent di lokasi itu kan minta urgent semuanya, bisa hari yang sama kan. Nah, dengan 35 di sini drop atau termasuk saya misalnya 34, itu kan mesti dilakukan routing. Kalau satu rumah misalnya tadi Fanny ordernya satu matras plus dengan bantal dan lain sebagainya satu set begitu, nah itu kan mesti di routing gitu. Nah, teknologi itu akan membantu yang pertama adalah namanya, ini kebetulan mahasiswa ya dicatat ya Dek, namanya optimizing untuk routing. Jadi optimizing untuk routing itu adalah dibatasi misalnya begini. Oh, truknya jenisnya CDE. Commonly yang untuk multi drop itu CDE. CDE itu punya kapasitas normal aja ya, jangan yang long chassis atau yang jumbo bahasanya adalah 7 kubik. Nah, 7 kubik untuk multi drop itu di lock dengan 90% atau 85%, let's say dia punya kapasitas boleh kubikasinya adalah 5,5 meter kubik. Kemudian secara tonnage dia adalah punya capacity adalah 2 ton, tetapi untuk multi drop juga di lock misalnya menjadi 1,5 ton. Nah, dua komponen ini menjadi namanya varian untuk input database secara teknologi. Jadi sebelum itu masuk ke programming, database ini di lock bahwa yang namanya CDE ketika multi drop itu adalah kapasitinya adalah 5,5 meter kubik atau 5 meter kubik dan tonasenya adalah 1,5 ton. Kemudian multi drop kemudian locking ketiga itu adalah jumlah multi dropnya. Multi dropnya itu bisa dibatasi misalnya sampai kepada 15 customer atau 10 customer itu di lock. Nah nanti sistem akan mengatur itu, bahasanya kalau arisan itu dikocok gitu ya. Sistem akan membaca berdasarkan dengan programming itu mana yang kecapai duluan. Apakah jumlah dropnya, apakah tonasenya, ataukah volume. Tidak boleh ada yang lebih. Jadi itu diatur sedemikian rupa. Nah itulah teknologi. Kalau saya cerita, ini kan mahasiswa ya. Fanny juga mungkin belum lahir. Saya mulai melakukan routing ini tahun 92, Fanny. Waktu saya mulai bekerja di Tiga Raksa Satria. Itu saya pakai meja besar. Jadi ada dua meja. Meja pertama itu saya routing, misalnya saya dapat 200 DO, itu saya bagi. Jakarta Pusat berapa DO, Jakarta Barat berapa DO, Jakarta Selatan berapa DO. Itu kantor saya di Pegangsaan 2. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang tahu dulu Tiga Raksa sekarang dipakai Daikin di situ. Kemudian berapa di Tangerang. Nah, dari situ kemudian saya pecah lagi. Itu zaman itu manual banget itu. Sampai sekarang mungkin masih ada company-company yang udah zaman digital melakukan itu. Jadi sampai sekarang saya bisa melakukan routing karena saya melakukan sendiri. Itu tahun 92, Fan. Termasuk juga ngerouting ke Bandung. Bandung tuh rada sulit karena banyak daerah yang one way ya. Meleset sedikit itu muternya jauh. Gitu. Kalau di Jakarta kita batasi, mungkin tadi ada pertanyaan, dulu kalau modern trade itu ada supermarket yang ada portal. Itu mesti menggunakan L300 yang atau CDE yang boxnya tidak boleh lebih dari atas kabin. Itu juga spesifik. Itu bagian-bagian dari routing. Kalau Carrefour maksimum 2 routing gitu. Jadi multi drop itu yang sekarang dengan teknologi tujuannya adalah satu, optimalisasi daripada SLA. Karena customer itu punya namanya service level agreement yang mesti dijamin. Tadi event itu end user atau event itu adalah B2B customer. B2B customer itu maksudnya adalah tadi ada Horeca, hotel, restoran, cafe, kemudian ada modern market, ada hypermarket, ada minimarket dan seterusnya. Itu B2B bahasanya. Yang B2C adalah yang end user. Makanya kalau kita beli untuk e-commerce itu kan ada pilihan kan. Express yang same day 6 jam. Bayarnya rada mahal. Kemudian ada yang same day saja, sampai sore boleh.
kemudian ada yang H+1 sama yang bahkan free ongkir. Nah, itu pilihan-pilihan yang kita pilih dalam melakukan routing. Ya, ini kan adik-adik mahasiswa tadi, apa yang saya sampaikan ini dicatat ya, karena waktu saya mulai kerjaan ini, kamu belum lahir gitu, itu tahun 92. Gitu. Ya, itu sih, Van. Jadi, memang tujuannya tadi adalah untuk SLA, efisiensi sudah pasti, karena kalau tadi ada 10 drop, kamu pakai 10 mobil, udah berapa ongkosnya? Butuh berapa sopir? Betul ya, butuh berapa mobil? Kalau kamu sewa mobil per hari 1 juta, berarti kan kamu butuh 10 juta. Padahal kamu dengan multi drop cukup membayar 1,3 juta, misalnya seperti itu. Gitu, Van. Terima kasih. Baik, jadi memang digitalisasi di Route Optimize ini memang untuk menjaga SLA ya Pak ya, Service Level Agreement. Dan itu adalah mungkin bisa dijadikan jaminan untuk customer-customer para pemain logistik ya Pak ya, apalagi Iya, kan kadang gini ya, ketika kamu di assignment nomor 5, kamu akan tanya, barang saya ada di mana ini? Ini rumah saya, apartemen saya mau saya setting nih, tukangnya ada di sini, interior kontraktornya atau vendornya ada di sini, mana ini gitu. Oh, ibu urutan nomor 5 sekarang truknya lagi ada di nomor 4 tuh 30 menit. Nah, itu teknologi, Van. Kalau zaman dulu ya nggak bisa, Van. Telepon nggak ada, Van. Nggak ada handphone zaman dulu. Gitu ya, buat adik-adik yang nanya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Sugi. Jawabannya sangat jelas sekali, sangat menarik sekali, apalagi untuk adik-adik mahasiswa. Dan kalau begitu langsung saja kita move untuk ke pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Grady. Ini pertanyaannya dari Michael, Office Pro. Pak Michael bertanya bagaimana dengan tingkat keamanan dan tingkat security dari data yang ada di McEasy. Mengingat keamanan data sekarang menjadi fokus utama di suatu perusahaan dan apa yang terjadi jika GPS atau VSMS dilepas atau dipindahkan ke kendaraan lain. Silakan Pak Grady. Iya, baik. Terima kasih. Wah ini Pak Michael sepertinya excited nih ya banyak pertanyaannya. Mungkin saya bisa share ya. Saya paham juga tentunya untuk rekan-rekan pemain logistik seringkali menanyakan begitu masalah security, terutama karena kita menggunakan sistem cloud ya, yang mungkin terasanya bisa diakses sama orang lain seperti itu. Tapi tentunya teknologi cloud ini sudah cukup mature ya di market, dan untuk pemain di luar negeri sendiri itu juga pastinya mereka yang lebih concern lagi terutama tentang security, dan mereka juga sudah mulai mengadopsi sistem ini begitu, karena tentunya dari provider dari cloud-nya sendiri itu sudah memiliki tingkat security SSL yang cukup tinggi ya. Di sini kami menggunakan cloud provider dari Google dan juga Amazon AWS yang mungkin pernah didengar dari rekan-rekan, yang merupakan ya salah satu dari top 3 cloud provider gitu di dunia. Jadi dari segi security tentunya sudah mengikuti aturan standar internasional yang mereka set, terutama dari segi keamanan data, dan juga terkadang ada rekan-rekan yang khawatir gitu ya mengenai kehilangan data dan segala macam, itu sudah dilakukan setting di sistem servernya ya untuk mengantisipasi hal-hal itu terjadi. Lalu yang kedua, tadi pertanyaan mengenai hardware ya. Tentunya hardware ini kan merupakan sensor ya, yang dimana ter-attach atau terpasang ke dalam sistem di dalam mobilnya itu. Nah, kalau jika misalnya hardware ini dilepas ya, atau terjadi pelepasan, ada sensor yang bisa memberikan notifikasi gitu ke user dari telematik sensor ini bahwa terjadi pelepasan dari produk GPS. Jadi user sendiri langsung bisa melakukan checking ke lapangan atau kontak operasional untuk melihat apakah terjadi mungkin isu orang ingin mencuri kendaraan atau mungkin drivernya nakal dan segala macamnya. Jadi tentunya security bisa menjadi isu, tapi juga dari situ provider dari produk-produk kami juga sudah mempertimbangkan ya, dan kami juga mempertimbangkan hal ini untuk memberikan solusi untuk rekan-rekan logistik. Begitu sih Bu Feni untuk menjawab pertanyaannya.
Baik, terima kasih Pak Grady. Jadi memang seperti yang dikatakan Pak Grady bahwa McEasy sendiri sudah secure dan juga aman nih untuk penyimpanan data-datanya. Jangan takut bahwa datanya akan bocor gitu ya. Apalagi memang marak ya sekarang ya hacker-hacker di luar sana. Dan yang pasti McEasy bisa menjadi solusi nih untuk para pemain logistik khususnya untuk pemain multi drop sendiri. Oke, dan tadi adalah 3 pertanyaan yang mendapatkan goodie bag dari McEasy dan selanjutnya ini ada 1 pertanyaan terakhir yang akan mendapatkan voucher dari Pertamina. Dan pertanyaannya masih untuk Pak Grady dari Jamal Prana. Untuk Pak Grady katanya TMS-nya apakah bisa langsung routing multi drop untuk delivery last mile di mall? Seperti itu, ataupun yang dimaksud auto routing. Dan juga pencatatan waiting time-nya di tiap lokasi mall yang antara waktu loading unloading-nya adalah jam 22 sampai jam 10 pagi atau 22 malam sampai 10 pagi. Yang berlawanan dengan jam kerja di mall. Seperti itu, terima kasih Pak. Silakan Pak. Baik, tentunya tadi seperti yang Pak Sugi share ya, terima kasih untuk teknologi juga variabel-variabel yang merupakan constraint ini ya, tadi mungkin dari Mas Jamal ada share mengenai gimana sih pengaturan untuk loading time-nya atau operational time-nya. Itu of course menjadi sebuah variabel yang kami perhatikan ya, dan menjadi sebuah limitasi ya, nanti ujungnya saat melakukan optimisasi, mungkin untuk pengiriman ABC ini tidak bisa digabung bersama karena masalah jam operasional atau jam loading unloading-nya. Dan informasi itu semua juga kita tangkap ya dari segi apa yang diplankan dan juga actual hasilnya seperti apa. Jadi kembali nanti bisa melakukan dari segi operasional, bisa menganalisa dan juga mungkin melakukan adjustment ya sebagaimana rupa untuk tetap menghasilkan routing yang paling optimal. Lalu untuk menjawab pertanyaan mengenai last mile, yes, optimisasi ini tentunya bisa menjawab untuk kebutuhan last mile ya. Jadi misalnya kalau memang butuh routing ke spesifik lokasi-lokasi tertentu untuk pemain multi drop yang langsung mengantar ke end user-nya, itu tentunya bisa dilakukan karena routing ini bisa dilakukan berkali-kali ya dalam sehari ya, yang terutama untuk pemain last mile ini mungkin butuh routing nggak cuma setiap 1 kali sehari aja, tapi bisa aja setiap jam, dan itu bisa diakomodir melalui sistemnya. Mungkin seperti itu sih. Baik, kalau begitu terima kasih atas jawabannya Pak Grady. Tadi adalah pertanyaan dari Jamal Prana yang mendapatkan 1 voucher dari Pertamina. Baiklah, kalau begitu ini sepertinya waktu kita juga sudah sangat mepet sekali. Demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh para narasumber kita dan juga untuk peserta yang memberikan pertanyaan dan beruntung mendapatkan merchandise dari McEasy, silahkan menghubungi tim kami yaitu Pak Gilang guna pengiriman merchandise di 0857 7553 6294. Baik, kalau begitu terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara kita pada pagi hari ini, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita. Ada Pak Sugi, ada Pak Sabdo, dan juga ada Pak Grady yang sudah memberikan diskusi yang informatif sekali. Semoga diskusi kita di siang ini bermanfaat. Baik, sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita foto bersama dahulu. Untuk itu, saya mengundang para narasumber untuk menyalakan kamera dan kita akan berpose dulu ya. Ini minta tolong teman-teman yang panitia yang membantu, kita akan foto bersama dulu, lihat ke kamera, senyum dan pose. Oke. Mungkin gimana nih ya gayanya nih? Apakah gaya jempol atau gaya L? Logistik gitu ya kan? Ada gaya-gaya tertentu yang mau dipakai kah? Mungkin kita pakai gaya apa nih? L aja kali ya, karena melambangkan logistik nih dan supply chain ya kan. Oke, kalau gitu langsung aja. Mari kita berpose, lihat kamera, senyum. 1, 2. Oke, sekali lagi mungkin ya. Sekali lagi untuk jaga-jaga aja, untuk stock shoot. Baik, sekali lagi. L, 1, 2, 3.
Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih para Terima narasumber kasih, kami. sama-sama Fen, terima kasih Pak Sabdo, dan juga seluruh Terima peserta. kasih. Pak Gredi, terima kasih. Salam sehat buat kita semua ya. Izin Terima live ya. kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih Pak Ya. Terima Sugi. kasih semuanya. Mari. Yuk Terima kasih sama-sama. banyak Pak Terima Sugi. kasih. Baiklah, kalau begitu tanpa terasa juga kita telah tiba di penghujung acara. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab tadi ya, silakan menghubungi rekan kami yaitu Gilang. Dan juga akhir kata saya Feni Hananingrum mewakili Make Easy mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi seluruh teman-teman yang telah bergabung dan seluruh tim yang telah membantu dan menyukseskan acara kita pada hari ini. Terima kasih semuanya, stay safe, stay healthy, sampai bertemu di Make Easy Talk Series selanjutnya.